Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kami, Majelis Gereja Toraja, Jemaat Kanaan Palopo, Klasis Kota Palopo, menyampaikan selamat beribadah pada pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan anjuran pemerintah, di masa pandemi ini, maka kita masing-masing beribadah di rumah. Karena itu anak-anak, mari siapkan hati, duduk yang tenang, dan kita ikuti panduan beribadah pada saat ini. Ibadah saat ini akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu, Gereja Toraja, Jemaat Kanaan Palopo, Klasis Kota Palopo. Anak-anak, selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom, apa kabar hari ini? Baik ya. Saat ini sama-sama kita bersukacita karena akan memuji nama Tuhan kembali. Adik-adik yang baik, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengetok pintu hati kita pada saat ini. Untuk itu sama-sama kita menyanyi tok tok tok. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bersama-sama kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bernyanyi Kudaki Gunung yang Tinggi. Adik-adik, pada masa sekarang ini
begitu banyak hal-hal yang sangat membahayakan terjadi kepada kita. Entah itu penyakit, entah itu virus, dan banyak lagi hal-hal yang sangat membahayakan kehidupan kita. Nah, kira-kira selain penyakit, kira-kira Kakak Yuli tahu apa saja hal-hal yang dapat membahayakan kita? Ya, betul sekali Kakak Rensi. Bencana alam yang baru-baru terjadi di daerah kita ini yaitu longsor di Batang Barat. Betul sekali. Bagaimana dengan Kakak Berni? Iya Kakak Rensi, musibah yang baru-baru saja terjadi yaitu banjir bandang yang ada di Masamba, Luwu Utara. Dan di sana Kakak Rensi ada begitu banyak korban jiwa yang terjadi. Jadi Kakak Rensi tidak menutup kemungkinan di negara kita ini masih banyak sekali musibah atau kejadian-kejadian yang mengancam kehidupan kita. Betul sekali, adik-adik, ada penyakit, ada bencana alam yang terjadi di mana-mana. Sangat menyedihkan, sangat membuat kita cemas dan takut. Nah, adik-adik yang baik, ketika kita melihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita menjadi korban bencana alam, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membantu teman atau sesama kita yang tertimpa musibah dengan cara memberikan hal-hal yang kecil yang kita punyai. Dengan demikian, itu juga akan menjadi persembahan yang sejati di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti bersukacita ketika kita memberi dengan hati yang gembira, tulus, dan ikhlas. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menguatkan kami pada saat-saat sekarang ini di mana bencana alam, penyakit terjadi di mana-mana. Kami percaya Tuhan Yesus pasti selalu menolong kami. Amin. Iya. Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita pun harus ikut mencintai Tuhan Yesus. Sama-sama kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan I Love You Jesus. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, sengaja atau tidak, kita sering berbuat dosa. Untuk itu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sekarang mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayatnya yang pertama dan kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, adik-adik, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih
Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Alkitab Mengisahkan. Adik-adik semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur boleh bersekutu bersama hari Minggu ini. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus berkati Ibu Guru yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel membuat hati Tuhan sedih? Bangsa Israel mengumpulkan emasnya untuk dibuat patung menggantikan Tuhan Yesus. Bangsa Israel menyembah patung itu menggantikan Tuhan Yesus. Tuhan sedih sekali. Mengapa bangsa yang ia cintai harus menggantikan dirinya dengan sebuah patung? Tapi bangsa Israel menyadari hal itu. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh melakukan itu, karena Tuhan begitu sayang dan menyayangi semua orang Israel. Waktu saya bertemu Tuhan pertama kali di Gunung Sinai, saya ingat Tuhan berpesan bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan bangsa Israel. Karena itu Tuhan berjanji untuk senantiasa bersama dengan kami. Dia mau agar kami membuat sebuah kemah sebagai tanda bahwa Dia selalu ada bersama dengan kami. Adik-adik, kemudian Musa menyampaikan pesan Tuhan ini kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mau agar bangsa Israel membuat sebuah kemah supaya Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Nah, karena itu Musa menyampaikan kepada semua bangsa Israel untuk mengumpulkan barang-barang harta yang mereka miliki untuk dibuat sebuah kemah suci. Dengan senang hati bangsa Israel melakukan apa yang Musa sampaikan.
Setiap hari bangsa Israel dengan sukacita, laki-laki, perempuan, mereka datang membawa harta mereka untuk dipersembahkan membuat kemah suci. Mereka datang membawa kain, ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, bahkan ada yang membawa tembaga, membawa rempah-rempah dan minyak-minyak. Mereka dengan antusias hampir tiap hari datang untuk membawa persembahan mereka. Nah, tak terasa ternyata begitu banyak persembahan yang sudah dibawa oleh bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Karena itu Musa memerintahkan, menyampaikan kepada mereka untuk tidak usah lagi membawa persembahan, karena apa yang sudah mereka bawa ini sudah sungguh banyak. Nah, adik-adik, bukan hanya itu yang Tuhan pakai untuk membangun kemah sucinya. Tuhan juga memakai orang-orang yang pandai di bidangnya dalam membangun kemah untuk membangun kemah ini. Adik-adik, Bezalel dan Aholiab, bahkan beberapa orang yang Tuhan telah berikan kepandaian, dipakai untuk membangun kemah suci. Mereka sangat semangat, mereka penuh sukacita untuk mengerjakan kepercayaan ini. Mereka membangun kemah suci dengan keahlian yang Tuhan sudah berikan. Mereka mengerjakannya dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti, agar hasil dari pekerjaannya ini sungguh baik. Nah, tak lama kemah suci ini sudah hampir selesai. Musa datang dan dia melihat begitu luar biasa hasil pekerjaan mereka. Mereka melihat bahwa kemah suci ini sudah dibangun dengan baik, dan Musa memberkati hal itu. Nah, adik-adik, akhirnya kemah suci selesai juga dibangun. Wah, begitu luar biasa, begitu indah kemah suci ini. Mulailah Musa mengatur tempat untuk tabut perjanjian, di mana meja untuk meletakkan persembahan, di mana kandil-kandil ini harus diletakkan. Dan di sana juga diletakkan sebuah peti emas yang di atasnya itu ada 2 malaikat yang terbuat dari emas. Dalam peti ini, disitulah Musa meletakkan 2 batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Bukan itu saja, semua orang-orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, mereka memakai pakaian yang rapi, pakaian yang terbaik untuk melayani Tuhan. Di bagian dari kemah suci, tak lupa juga Musa membuat satu ruangan khusus untuk Tuhan. Di sanalah Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan bangsa Israel dan dengan Musa. Luar biasa senangnya orang-orang Israel, karena sekarang Tuhan sudah dekat dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Adik-adik, Tuhan rindu untuk bertemu dengan adik-adik, rindu untuk bertemu dengan kakak. Karena itu, kita harus senantiasa rajin untuk beribadah, rajin untuk berdoa. Karena dengan semua itu, kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Cerita kita pagi hari ini terambil dari Keluaran
pasal 35 sampai pasal yang ke-40 dengan judul cerita Membuat Kemah Suci. Membuat kemah suci. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama bagian Alkitab pada pagi hari ini yang menjadi bahan cerita kita. Semua boleh siapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama. Pembacaan yang pertama terambil dari Keluaran pasal 36 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Kita buka ya. Keluaran pasal 36 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Pembacaan kita yang kedua dari Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayo adik-adik kita buka bersama Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu. Maka didirikanlah kemah suci. Amin firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Untuk itu, sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Mari mengambil sikap doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah, sekalipun kami beribadah masing-masing di rumah. Namun kami percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua anak-anak. Berkati anak-anak dalam pendidikan, pertumbuhan, dan permainan tiap hari. Berikan kesehatan, kekuatan, keceriaan, sukacita, dan menjalani hidup tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus senantiasa anugerahkan hikmat, sukacita, tetap mengangkat tanggung jawab pelayanan, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan para orang tua kekasih, ayah, ibu, dan semua anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus,
sertai mereka di saat bekerja dan melakukan kegiatan masing-masing. Tuhan memberikan berkat, dan dalam kehidupan keluarga kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami pun telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini terus dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kami alami, kami terus menaikkan doa kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini kami semua dapat menjaga kesehatan dengan baik, sehingga kami dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan virus. Ya Tuhan, kami pun datang berdoa bagi saudara-saudara kami, utamanya di beberapa tempat yang ditimpa oleh musibah bencana alam. Hadirlah ya Tuhan, menyatakan pertolongan. Setiap dukungan doa dan bantuan-bantuan yang diberikan kiranya dapat tersalurkan dengan baik, dan dari tengah-tengah kesemuanya itu, saudara-saudara kami mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami pun bersama-sama berdoa bagi kehidupan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Anugerahkan kekuatan dan hikmat bagi para pemimpin, juga semua aparat yang bertugas dan bekerja, agar mereka terus mengangkat tanggung jawabnya dengan selalu memohon pertolongan Tuhan. Berkatilah perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya dapat berjalan di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Ini kami ya Tuhan yang datang berdoa, sambut dengarkanlah, karena kami datang berseru di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Didengar ya. Terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Boleh Alkitabnya dibuka dan kita baca bersama-sama. Dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17 bunyinya seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kakak ulangi dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dihafal di rumah ya adik-adik. Oke. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian dengan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Yang
masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Dah. Adik, di tengah masa pandemi COVID-19, mari kita tetap menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus dan berbagai penyakit. Maka, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, pertama, gunakan masker saat bepergian. Jika kegiatan dilakukan seharian, sebaiknya membawa 2 masker untuk digunakan bergantian. Kedua, rajin cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir. Ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Keempat, rajin makan buah dan sayur. Kelima, adik-adik jangan lupa olahraga dan minum air putih. Keenam, kemana-mana adik-adik harus membawa hand sanitizer atau tisu basah.